Baik, untuk selanjutnya kita mulai perkuliahan, yang dimana perkuliahan akan dipandu oleh moderator dari kelompok 7. Kepada moderator dari kelompok 7, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya, Ella. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sugandi Miharja, PSD selaku dosen pengampu mata kuliah BK Industri, dan juga yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, ya. Patut sekali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah kuliah online ini. Untuk selanjutnya, perkenalkan, saya Anggi Aprilianti selaku moderator pada diskusi kali ini. Insya Allah akan memandu jalannya diskusi kelompok 7 ini dengan tema motivasi, disiplin, dan etos kerja. Sebelum ke acara diskusi, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Aprilianti, kemudian Ajrina Amalia Solihah, kemudian Cahya Selamat, dan juga Elwista Padlia Intan. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi oleh kelompok 7, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat materi tambahan, kritikan atau saran dari Bapak Sugandi Miharja selaku dosen pengampu mata kuliah BK Industri. Baik, kita langsung saja ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang alhamdulillah sudah saya buka tadi, namun alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah bersama-sama untuk memulai diskusi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah rangkaian acara yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh kelompok 7. Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar? Terdengar, ya, terdengar. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan hasil dari bacaan saya dan kawan-kawan. Di antaranya yaitu tentang Organization, Cultural, and Climate. Ya, itu pengertian budaya organisasi. Budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Budaya juga tertanam dan tumbuh dalam kelompok masyarakat tertentu. Begitupun dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat budaya organisasi. Budaya organisasi melihat budaya dari perspektif komunikasi sebagai kombinasi kompleks dari simbol, adat, pengetahuan, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang terkait. Hal-hal tersebut menjadi identitas dari organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, budaya itu macam-macam ya teman-teman, di antaranya seperti itu. Nah, next. Lalu ada dalam budaya organisasi terdapat adanya konsep tingkatan, yaitu diantaranya satu ada artefak, yaitu budaya organisasi sama dengan praktik komunikasi organisasi. Dalam hal ini
dalam hal ini, komunikasi bisa dilihat sebagai proses perilaku yang nampak dan dapat didengar. Walaupun begitu, dalam menganalisanya memang cukup sulit untuk mentafsirkan. Nah, lalu ada nilai. Nilai merupakan konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Nilai juga merupakan hal yang sangat dalam dan sulit untuk dimengerti oleh manusia. Untuk memahami ini diperlukannya pengetahuan yang lebih dalam, di antaranya seperti itu. Terus yang ketiga ada asumsi dasar. Asumsi dasar dapat dijadikan sebagai landasan karena dianggap benar. Maka dari itu, dari beberapa hal yang ada dalam tingkatan ini asumsi dasar dapat diterima secara baik, walaupun hal ini cukup mudah untuk dipahami, tetapi tingkatan inilah yang paling penting dalam budaya organisasi. Next. Lalu selanjutnya terbentuknya budaya organisasi. Sesuai dengan pernyataan Skin 1985, pembentukan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dari peran-peran pendiri organisasi tertentu. Di antaranya yaitu ada proses mengikuti alur berikut. Nah, di antaranya yang satu ada para pendiri dan pemimpin dan pimpinan membawa sebuah asumsi dasar, nilai-nilai, dan perspektif ke dalam organisasi dan penanaman kepada karyawannya. Yang kedua, budaya muncul ketika para anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah pokok organisasi, yaitu masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal, di antaranya seperti itu. Lanjut. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Di antaranya yang sudah kita tahu ya, organisasi tidak akan berjalan tanpa komunikasi. Organisasi tidak akan lancar tanpa ada pelatihan dan pengembangan. Lalu tidak akan berjalan juga tanpa penghargaan dan hukuman, gitu kan, antaranya ada peraturan juga kan ya, seperti itu. Nah, terus yang keempat, pengambilan keputusan. Setiap organisasi atau setiap lembaga pasti memiliki keputusan atau pakemnya masing-masing, seperti itu. Nah, terus yang kelima, pengambilan risiko. Pengambilan risiko diantaranya organisasi tersebut mungkin diperhitungkan lagi, nah ya seperti itu. Terus yang keenam itu ada kerjasama yang telah kita ketahui bahwasanya organisasi itu akan maju apabila saling setiap elemennya, setiap organigram di dalamnya itu bekerja sama. Terus yang ketujuh itu ada praktik manajemen, yang mengatur gitu ya, mempraktikkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan tentang pengaturan organisasi tersebut, seperti itu. Bisa di next. Nah, lalu ada pentingnya budaya organisasi. Apa sih pentingnya budaya organisasi? Nah, di sini pentingnya budaya organisasi secara tertulis dapat dilihat dari peranan oleh Faith Zay 2003. Di antaranya ada budaya organisasi berperan dalam menetapkan batas, memberikan pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Lalu memberikan identitas budaya organisasi sebagai identitas dari organisasi tersebut maupun bagi anggota-anggota organisasi. Selanjutnya memudahkan tumbuhnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu. Karena budaya organisasi bukan hanya perihal individu, namun lebih pada kebersamaan tim, kekompakan gitu ya. Apabila organisasinya kompak, pastilah gitu kan ya. Apa yang dituju itu akan menjadi kenyataan seperti itu. Lalu ada meningkatkan kemantapan sistem sosial budaya organisasi, menciptakan aturan yang menentukan arah dari pada organisasi tersebut. Pasti memiliki tujuannya masing-masing sih setiap organisasi juga. Kayak gitu teman-teman. Terus ada memandu dan membentuk sikap anggota organisasi. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Nah, selanjutnya ada iklim komunikasi. Apa sih iklim komunikasi? Iklim komunikasi organisasi. Nah, apa sih itu? Nah, di sini teman-teman bisa dilihat oleh teman-teman. Definisi iklim secara fisik adalah suatu keadaan dalam satu wilayah di mana sifatnya itu dapat berubah-ubah. Iklim komunikasi adalah suasana yang tercipta melalui proses interaksi. Oh iya, komunikasi gitu ya, antara staf dengan manajer kayak gitu. Interaksi antara individu dan iklim organisasi adalah suasana yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, seperti itu. Ya kayak gitulah, kita ngobrol sama atasan, sama manajer, atau kalau di sekolah, kepala sekolah, kesiswaan, sama guru-guru kayak gitu, berinteraksi. Dan iklimnya itu berbeda-beda, suasana hati mungkin ya. Nah, bisa di next. Nah, ada perkembangan iklim komunikasi organisasi. Di antaranya, iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi atau unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Unsur-unsur dasar organisasi meliputi diantaranya yaitu anggota organisasi. Nah, anggota organisasi ini yaitu di dalam organisasi terdapat orang-orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan perasaan yang mencakupi emosi, keinginan, dan aspek perilaku manusia yang bukan aspek intelektual. Jadi bawaannya perasaan gitu, baper. Nah, terus mereka juga terlibat dengan kegiatan fisik yang besar maupun yang terbatas. Kegiatan tersebut memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Nah, itulah anggota organisasi. Terus yang kedua itu ada pekerjaan dalam organisasi. Apa sih pekerjaan dalam organisasi? Di antaranya pekerjaan ditandai oleh 3 dimensi universal, yaitu isi, keperluan, dan konteks. Isi terdapat dari apa yang dilakukan oleh anggota dalam hubungannya dengan bahan, orang-orang, dan tugas lain. Nah, lalu keperluan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dianggap sesuai bagi pekerjaan tersebut, seperti pendidikan atau lisensi. Konteks berkaitan dengan kebutuhan fisik dan kondisi lokasi pekerjaan, pengelolaan kegiatan gitu ya, manajerial, dan menyelesaikan pekerjaan yang ada untuk mencapai tujuannya. Itu. Lalu ada struktur organisasi.
Cek. Nah, maaf teman-teman. Terus ada struktur organisasi. Struktur organisasi merujuk kepada hubungan-hubungan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasinya. Nah, lalu ada pedoman organisasi atau ya pedoman. Pedoman itu aturan, pedoman. Nah, serangkaian pernyataan yang memengaruhi, mengendalikan, dan memberikan arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Nah, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi iklim komunikasi organisasi. Di antaranya yang pertama ada faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan ini dalam organisasi semua anggota berupaya untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan untuk menjadi kepercayaan majikan gitu kan ya, kepercayaan owner seperti itu. Lalu ada dua, pembuatan keputusan bersama, diantaranya apa itu? Diantaranya ketika dalam suatu organisasi semua anggota organisasi terlibat dalam membuat keputusan musyawarah kalau di sini gitu ya, maka akan berbeda iklim komunikasi organisasi yang terjadi dibandingkan dengan organisasi yang membuat keputusan secara sepihak atau otoriter gitu kan ya, tidak musyawarah gitu kan ya, jadi ditentukan oleh pemiliknya gitu kan, seperti itu. Terus kejujuran dalam organisasi udah kita mungkin kita secara umum kita udah tahu ya, kejujuran dalam organisasi yang dimaksud adalah anggota organisasi dapat berbagi informasi secara jujur dan terus terang sehingga anggota dapat menyampaikan pemikirannya tanpa merasa segan. Nah, lalu ada keterbukaan dalam komunikasi ke bawah. Apa sih itu? Nah, diantaranya itu kemudahan dalam memperoleh informasi dari atasan ke bawahan. Jadi tepabelit bahasa orang nama itulah ke bawahan sangat memengaruhi iklim yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Nah, terus yang kelima ada mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Apa sih itu maksudnya? Nah, diantaranya itu saling menghargai antara anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara menghargai apa yang disampaikan oleh anggota yang dianggap lebih senior. Seperti itu. Dengan kita menghargai atau mengabaikannya akan membentuk iklim yang berbeda. Namun kita menghargai, kemudian kita akan mendapatkan feedback yang baik. Mungkin namun kita memberikan, kalau tidak menghargai, merenanya sebaliknya gitu ya. Kayak gitu pandangan saya gitu kan ya. Tafsiran dari saya sendiri. Terus ada perhatian pada tujuan berkinerja tinggi. Apa sih itu? Di antaranya yaitu anggota organisasi harus menunjukkan komitmennya untuk mencapai tujuan yang positif atau tujuan yang diinginkan oleh pemilik gitu kan ya, seperti itu. Sehingga produktivitas dan kinerja mereka akan meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti itu. Bisa di next. Lalu ada hubungan budaya dan iklim komunikasi organisasi. Yaitu secara keseluruhan terlihat bahwa iklim lebih merupakan sifat budaya daripada pengganti suatu budaya. Hal ini berarti dengan memahami iklim komunikasi organisasi, ya komunikasi organisasi kita itu akan mampu memahami sifat budaya dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan iklim komunikasi organisasi merupakan suatu sistem kepercayaan yang digeneralisasikan. Nah, di sini ada
Vole 1985. Maksudnya dengan memahami iklim komunikasi suatu organisasi, kita akan mengetahui gambaran bagaimana keberlangsungan budaya organisasi di dalamnya atau budaya organisasi yang sedang kita dalami atau yang sedang kita rasakan. Di antaranya seperti itu. Nah, ada lagi? Gitu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Cahya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya tentang kinerja pekerjaan, saya serahkan kepada kelompok 7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya mengenai kinerja pekerjaan. Nah, kinerja pekerjaan sendiri didefinisikan sebagai total nilai yang diharapkan untuk organisasi dari perilaku distrik yang dilakukan seorang individu selama periode waktu standar. Nah, adapun kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Next. Lalu selanjutnya mengenai tinjauan Islam mengenai kinerja. Nah, sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama ada bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Ini sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu yang kedua ada pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. Sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi SAW yang mana apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ketiga ada berorientasi kepada mutu yang dan hasil yang baik. Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya bahwa Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat melakukan amal pekerjaan yang terbaik. Kamu akan dikembalikan kepada yang kamu mengetahui yang baik dan yang lalu dia memberikan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam Islam amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk yang soleh atau sehingga bisa dikatakan dengan amal soleh. Nah, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar mutu. Nah, lalu yang keempat ada harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Quran surat At-Taubah yang seperti tadi saya bacakannya, bahwasanya bekerja kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Nah, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu yang kelima ada pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Nah, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Pekerja keras dengan etos yang tinggi itu digambarkan oleh sebuah hadis sebagai orang yang tetap menaburkan benih sekalipun hari akan mendekati kiamat. Nah, lalu selanjutnya tentang metode analisis pekerjaan. Yang pertama ada prosedur inventaris tugas. Nah, prosedur inventaris tugas adalah mengidentifikasi tugas-tugas khusus yang membentuk suatu pekerjaan dan memperkirakan sejauh mana pemegang jabatan terlibat dalam pelaksanaannya. Pernyataan tugas yang termasuk dalam inventaris tersebut menggambarkan kegiatan yang merupakan unit kerja yang terpisah
dengan awal dan akhir yang dapat diidentifikasi. Lalu yang kedua ada teknik insiden kritis. Teknik insiden kritis adalah metode analisis pekerjaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi unit tindakan yang koheren dalam aliran perilaku kerja. Nah, insiden kritis adalah contoh perilaku yang sangat efektif atau tidak efektif dalam lingkup aktivitas yang terbatas yang untuk tujuannya adalah aktivitas kerja. Nah, lalu next, dimensi perilaku kinerja. Nah, yang pertama ada kecakapan tugas khusus pekerjaan, di mana memiliki arti seberapa baik seseorang dapat melakukan tugas-tugas yang membentuk persyaratan teknis inti suatu pekerjaan dan yang membedakan suatu pekerjaan dari pekerjaan lainnya. Lalu yang kedua ada kecakapan tugas non pekerja spesifik yang merupakan seberapa baik seseorang dapat melakukan tugas-tugas yang tidak yang unik untuk pekerjaan itu, tetapi yang dibutuhkan oleh sebagian besar atau semua pekerjaan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis dan lisan, merupakan seberapa baik seorang dapat menulis atau berbicara kepada audiens dari berbagai ukuran. Lalu yang keempat ada mendemonstrasikan usaha, yang merupakan seberapa besar seseorang berkomitmen pada tugas pekerjaan dan seberapa gigih dan instan seseorang dalam bekerja pada tugas pekerjaan. Lalu yang kelima ada menjaga disiplin pribadi, merupakan seberapa jauh seseorang menghindari perilaku negatif seperti penyalahgunaan alkohol, pelanggaran aturan, dan ketidakhadiran. Lalu selanjutnya ada memfasilitasi kinerja tim dan rekan kerja yang merupakan seberapa baik seseorang mendukung, membantu, dan mengembangkan rekan kerja dan membantu kelompok berfungsi sebagai unit yang efektif. So, next. Masih berlanjut, masih melanjutkan yang tadi ya, yang ada pengawasan, yaitu merupakan yaitu seberapa baik seseorang mempengaruhi bawahan melalui interaksi tatap muka. Lalu yang terakhir ada manajemen dan administrasi, merupakan seberapa baik seorang melakukan fungsi manajemen dan pengawasan lainnya seperti menetapkan tujuan organisasi, mengatur orang dan sumber daya, memantau kemajuan, mengendalikan pengeluaran, dan menemukan sumber daya tambahan. Next. Selanjutnya dimensi kinerja kontekstual dalam konteks pekerjaan. Yang pertama ada mempengaruhi individu lain dalam organisasi. Jadi di sini diartikan bahwa mereka menjadi lebih mungkin untuk melakukan sendiri perilaku yang bernilai secara organisasi. Misalnya sejauh tindakan individu mempromosikan pengaruh positif pada orang lain, meredakan permusuhan dalam konflik, dan mendorong kepercayaan antar pribadi. Tindakan tersebut akan memiliki nilai organisasi yang diharapkan positif karena efeknya pada konteks sosial kerja meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar pribadi dan mempermudah koordinasi upaya individu dalam tugas-tugas yang saling bergantung. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesiapan individu itu sendiri untuk melakukan perilaku yang bernilai organisasi. Jadi di sini hal-hal yang dilakukan orang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Jadi misalnya memiliki nilai organisasi yang diharapkan positif karena peningkatan pengetahuan dan keterampilan terus meningkatkan kinerja mereka di bidang yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan. Nah, demikian pula tindakan seperti mengonsumsi alkohol atau obat-obatan di tempat kerja mungkin rasakan negatif karena tindakan tersebut mengurangi kesiapan individu untuk bekerja secara efektif. Lalu yang ketiga ada tindakan yang mempengaruhi sumber daya berwujud organisasi, misalnya tindakan seperti memberikan ruang konferensi setelah rapat, menggunakan sumber daya pribadi seperti media, seperti komputer untuk bisnis organisasi, dan menghemat listrik dengan mematikan lampu saat meninggalkan kantor. Semuanya memiliki nilai harapan positif karena efek pada aspek nyata dari konteks organisasi. Di sisi lain, tindakan seperti pencurian, sabotase, dan pemborosan atau perusakan sumber daya atau fasilitas organisasi memiliki nilai harapan negatif juga karena efeknya pada aspek nyata dari konteks organisasi. Lalu next, ada dimensi kinerja kontekstual dari konteks psikologi, sosial, dan organisasi. Nah, yang pertama ada
elemen kontekstual dalam bentuk keadaan psikologis individu lain dan karakteristik terkait dari kelompok dan organisasi secara keseluruhan, di mana di sini perilaku yang mempengaruhi keadaan psikologis ini dan karakteristik kelompok atau organisasi yang sesuai memiliki nilai harapan positif atau negatif karena mereka mempengaruhi kemungkinan bahwa individu lain akan melakukan tindakan yang berkontribusi pada efektivitas organisasi. Nah, yang kedua ada elemen kontekstual berupa kesiapan individu sendiri untuk berkontribusi, di mana di sini perilaku yang mempengaruhi kesiapan individu memiliki nilai diharapkan positif atau negatif tergantung pada apakah mereka meningkatkan atau menurunkan kemungkinan bahwa individu akan melakukan tindakan selanjutnya yang berkontribusi pada efektivitas organisasi. Lalu yang ketiga ada elemen kontekstual dalam bentuk sumber daya organisasi yang nyata, di mana di sini perilaku yang mempengaruhi elemen-elemen ini memiliki nilai harapan positif atau negatif tergantung pada apakah mereka melestarikan atau menyanyikan sumber daya organisasi. Next. Lalu ada kategori dimensi kinerja kontekstual menurut lembaga penelitian keputusan personalia. Nah, yang pertama ada dukungan pribadi, di mana membantu orang lain dengan menawarkan saran, mengajari mereka pengetahuan atau keterampilan yang berguna, secara langsung melakukan beberapa tugas mereka, dan memberikan dukungan emosional untuk masalah pribadi mereka, bekerja sama dengan orang lain dan menerima saran, memberitahu mereka tentang peristiwa yang harus mereka ketahui, lalu menunjukkan pertimbangan, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan orang lain, serta memotivasi dan menunjukkan kepercayaan pada mereka. Lalu yang kedua ada dukungan organisasi, di mana mewakili organisasi secara baik dengan mempertahankan dan mempromosikannya, mengekspresikan kepuasan dan menunjukkan loyalitas dengan tetap bersama organisasi meskipun adanya kesulitan untuk sementara waktu, mendukung misi dan tujuan organisasi, mematuhi aturan dan prosedur organisasi, dan menyarankan perbaikan. Lalu yang terakhir ada inisiatif yang cermat, di mana bertahan dengan upaya ekstra meskipun dalam kondisi sulit, mengambil inisiatif untuk melakukan semua yang diperlukan untuk mencapai tujuan, bahkan jika biasanya bukan bagian dari tugas sendiri, bahkan jika biasanya bukan dari bagian dari tugas sendiri, dan menemukan pekerjaan produktif tambahan untuk dilakukan ketika tugas sendiri selesai. Lalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri dengan memanfaatkan peluang di dalam dan di luar organisasi dengan menggunakan waktu dan sumber daya sendiri. Lalu next, ada perilaku organisasi kewarganegaraan. Di sini organ mendefinisikan perilaku kewarganegaraan organisasi sebagai perilaku individu yang bebas, tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal dan secara keseluruhan mempromosikan fungsi efektif organisasi. Nah, ini juga disebut dengan kinerja kontekstual, yang merupakan aspek unik dari kegiatan individu di tempat kerja. Jadi kegiatan ini berada di luar persyaratan formal dalam pekerjaan mereka, bersifat bebas dan tidak secara eksplisit berada dalam prosedur kerja dan sistem pemberian upah formal. Jadi di sini juga bisa diartikan perilaku organisasi kewarganegaraan ini dengan memasukkan perilaku disertai nilai positif yang diharapkan, dan perilaku tersebut menunjukkan upaya mempertahankan disiplin pribadi dan mempertahankan kinerja tim dan rekan kerja yang tampaknya sangat mungkin mencakup perilaku yang dimotivasi oleh kemauan untuk membantu dan bekerja sama. Lalu next, perilaku kontraproduktif. Nah, perilaku kontraproduktif di sini menurut mengacu pada perilaku disfungsional atau perilaku yang disengaja pada bagian dari anggota organisasi yang dilihat oleh organisasi sebagai bertentangan dengan kepentingannya yang sah. Dan berdasarkan hasil disertasi dari Grice sendiri menyebutkan beberapa kategori perilaku kontraproduktif, diantaranya seperti pencurian, kerusakan properti, penyalahgunaan informasi, penyalahgunaan waktu dan sumber daya, perilaku tidak aman, kehadiran yang buruk, kualitas pekerjaan yang buruk,
penggunaan alkohol, penggunaan narkoba, atau tindakan verbal yang tidak pantas, dan tindakan fisik yang tidak pantas. Lalu next, ada kinerja adaptif. Nah, di sini diartikan sebagai karakteristik yang dikutip termasuk kemampuan untuk mentransfer pelatihan atau pembelajaran dari satu tugas ke tugas lainnya, mengadaptasi dan penyesuaian emosional, dan menunjukkan kemampuan beradaptasi budaya. Adapun di lain sisi, kinerja adaptif ini didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi individu, di mana mengartikan kemampuan, keterampilan, disposisi, kemauan, atau motivasi individu untuk mengubah atau menyesuaikan fitur tugas sosial dan lingkungan yang berbeda. Nah, adaptasi individu adalah sifat yang majemuk mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya, seperti kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi isyarat situasional yang menandakan perlunya perubahan, lalu strategi pemecahan untuk mengatasi tuntutan situasional yang berubah. Nah, sebagai variabel perbedaan individu, kemampuan beradaptasi individu ini relevan dalam situasi apapun, atau juga dapat berarti sebagai dimensi kinerja atau berbagai keadaan yang mengharuskan pekerja untuk beradaptasi agar dapat bekerja secara efektif. Nah, lalu next, mengenai penentu langsung kinerja pekerjaan. Nah, di sini ada yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang fakta, prinsip, dan prosedur, pengetahuan yang mungkin bisa diukur dengan tes. Lalu yang kedua ada pengetahuan dan keterampilan prosedural yang merupakan fasilitas dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu adalah kombinasi dari mengetahui apa yang harus dilakukan dan benar-benar mampu melakukannya. Ini mencakup keterampilan seperti keterampilan kognitif, keterampilan motor, keterampilan fisik, keterampilan manajemen diri, dan keterampilan interpersonal, dan dapat diukur dengan sama estimasi dan tes sampel pekerjaan. Lalu motivasi. Nah, motivasi adalah kombinasi dari pilihan untuk mengerahkan usaha, pilihan berapa banyak usaha yang harus dilakukan, dan pilihan berapa untuk terus mengerahkan usaha. Next, ada indikator kinerja ya. Jadi indikator kinerja ini yang pertama ada kualitas kerja, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan cara-cara kesesuaian dan kesiapan yang tinggi pada dirinya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Lalu yang kedua adalah ketepatan waktu, yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Jadi setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain. Lalu yang ketiga ada inisiatif, yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus-menerus pada atasan. Nah, lalu yang ada kemampuan, nah yaitu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seorang ternyata ya yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Jadi merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis di antara para pegawai dan atasan. Lalu next ada antecedent kinerja pekerjaan. Jadi di sini bermaksud bahwasannya
menggali temuan bahwa kemampuan kerja, motivasi kerja, dan persepsi peran sebagai variabel antecedent untuk kinerja. Untuk yang pertama, kemampuan kerja. Di sini mengartikan dalam hal kemampuan akan berpengaruh terhadap perilaku kerja serta kinerja atau prestasi kerja individu, bahwa kemampuan mempunyai pengaruh langsung pada tingkat kinerja dan kepuasan seseorang. Meskipun ya karyawan mempunyai motivasi kerja yang tinggi gitu, tetapi jika tidak didukung kemampuan kerja yang memadai gitu, maka kinerjanya akan rendah. Terus jadi dan di sini tuh kemampuan yang dimaksud sebagai kesanggupan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu yang kedua ada motivasi kerja. Jadi motivasi kerja di sini sebagai perilaku yang ditunjukkan pada tataran motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Nah, dan motivasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan kinerja. Lalu yang terakhir ada persepsi peran, yaitu persepsi tersendiri di sini memegang peran penting dalam upaya memahami perilaku kerja karyawan. Nah, hal ini dikarenakan perilaku seseorang lebih banyak didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas itu, bukan mengenai realitas itu sendiri gitu. Jadi sehingga dunia yang dipersepsikan adalah dunia yang penting dari segi perilaku. Pada dasarnya persepsi merupakan suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Dan pendapat yang hampir senada juga bahwa persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyelidiki, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang jelas. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ajrina. Untuk selanjutnya adalah materi tentang motivasi, disiplin, dan etos kerja yang akan disampaikan oleh Elwista. Kepada Elwista, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai motivasi, disiplin, dan etos kerja. Secara bahasa, motivasi itu berasal dari kata Latin yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi menunjukkan keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Motivasi kerja ini merupakan penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada perbedaan individual dalam motivasi. Yang pertama itu ada self-esteem atau harga diri. Nah, jadi bisa dilihat dari perbedaan setiap individu itu, dilihat dari harga dirinya. Sejauh mana seseorang itu memandang dirinya bernilai dan pantas, sehingga itu yang akan mempengaruhi motivasi ia dalam bekerja. Kemudian yang kedua, intrinsic motivation tendency atau kecenderungan motivasi intrinsik. Pada poin ini itu bisa dilihat dari kecenderungan seseorang untuk termotivasi karena menikmati penyelesaian tugas itu sendiri, atau ia menikmati tantangan yang ia hadapi dalam penyelesaian tugas ataupun dalam bekerja. Kemudian yang ketiga ada need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Dari poin ini itu bisa dilihat dari kecenderungan seseorang untuk termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya. Next.
Ada dua teori motivasi. Yang pertama itu hierarki teori kebutuhan. Teori hierarki ini itu merupakan teori motivasi yang sangat terkenal, yaitu yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, ada 5 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang meliputi kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, seksual sebagai kebutuhan terendah. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini berupa kebutuhan perlindungan dari ancaman bahaya, kemudian pertentangan dan lingkungan hidup. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Di kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok atau lingkungan masyarakat, kemudian berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kemudian yang kelima ada aktualisasi diri. Dalam aktualisasi diri ini meliputi kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kemudian kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, kemudian memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Nah, sedangkan teori motivasi yang kedua itu ialah MC-Cleland teori. Tokohnya itu ialah David MC Cleland. Yang pertama itu menurutnya ada kebutuhan dalam mencapai kesuksesan atau need for achievement. Kebutuhan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga perjuangan karyawan untuk menguji keberhasilan mereka. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja atau juga need for power. Nah, kebutuhan ini tuh untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Karena beberapa orang mungkin selalu untuk memiliki pengaruh, dihormati, dan senang mengatur sebagian manusia lainnya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk berafiliasi. Di kebutuhan ini itu bisa untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan di dalam organisasi. Jadi orang yang memiliki kebutuhan seperti ini itu tentu mereka pasti memiliki motivasi untuk persahabatan, kemudian menanggung dan bekerja sama daripada sebagai ajang kompetisi di dalam suatu organisasi. Next. Kemudian indikator motivasi kerja menurut MC Cleland. Faktor pekerjaannya itu terbagi kepada dua kategori. Yang pertama itu hygiene factor. Hygiene factor ini dihasilkan dalam bekerja, namun tidak terkait dengan pekerjaan ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada motivator. Motivator ini merupakan elemen yang penting, namun tidak dikaitkan dengan kepuasan dan motivasi kerja. Next. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan goal setting dan effective feedback. Teori goal setting karyawan berupa pencapaian suatu tujuan peningkatan kehadiran, kemudian peningkatan penjualan, dan menurunkan tingkat kesalahan dalam pekerjaan. Sedangkan dalam effective feedback yang merupakan cara untuk memberikan umpan balik kepada karyawan itu, yang pertama dilakukan identifikasi dan fokus pada perilaku. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana perilaku mereka berdampak pada orang lain. Yang ketiga, menanyakan pada karyawan bagaimana perilaku tersebut dapat diubah. Kemudian yang keempat, jika telah disepakati solusinya, atasan dan karyawan membuat tujuan yang spesifik pada jangka waktu yang telah ditentukan. Next. Yang kedua yaitu materi mengenai disiplin kerja.
Secara bahasa, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, patuh pada atasan, patuh pada peraturan dan hukum, kemudian mengendalikan diri, pengendalian, pengawasan. Disiplin kerja itu merupakan suatu bentuk perilaku karyawan yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban terhadap peraturan organisasi atau perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berdasarkan atas kesadaran kontrol diri dan motivasi yang kuat dan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam disiplin kerja, pada dasarnya sebagai suatu bentuk ketaatan dari perilaku seseorang dalam mematuhi ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberlakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Next. Yang kedua itu proses terbentuknya disiplin kerja. Proses terbentuknya disiplin ini bermula dari pembuatan norma dalam suatu kelompok. Pembentukan norma dalam suatu kelompok kerja bisa berlangsung dengan berbagai cara. Ada yang memakai kata-kata yang diungkapkan oleh atasan atau rekan kerja sebagai norma atau aturan dalam bekerja. Nah, norma supaya berjalan efektif, maka perlu melibatkan partisipasi anggota kelompok dalam pembentukannya. Partisipasi individu dalam pembuatan norma memungkinkan terciptanya pengertian dan kesadaran sehingga norma kelompok bisa dijadikan sebagai norma untuk seluruh karyawan yang bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut. Next. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Yang kedua, teladan pimpinan. Yang ketiga, balas jasa. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, pengawasan melekat. Kemudian yang keenam, sanksi atau hukuman balas jasa. Yang ketujuh, ketegasan. Dan yang terakhir, hubungan kemanusiaan. Nah, tujuan yang akan dicapai ini harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Tujuan yang dibebankan kepada karyawan itu harus sesuai dengan kemampuan karyawannya, yang supaya karyawan itu bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka bisa disiplin dalam mengerjakannya. Nah, untuk poin teladan pimpinan itu pasti akan sangat menentukan kedisiplinan bagi karyawan, karena sebagai seorang pemimpin itu harus mencontohkan yang baik-baik supaya karyawannya pun bisa meniru apa yang dilakukan oleh atasannya. Untuk balas jasa itu seperti gaji dan kesejahteraan. Balas jasa ini ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan mempengaruhi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Karena jika balas jasanya diberikan sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh karyawan, maka akan semakin jadi karyawan itu akan semakin percaya dan semakin betah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian poin keadilan. Keadilan ini dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau hukuman yang merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Nah, untuk pengawasan melekat atau waskat itu penting dilakukan oleh atasan untuk mewujudkan kedisiplinan karyawan. Nah, atasan ini secara aktif harus mengawasi perilaku, kemudian mengawasi semangat kerja dan prestasi bawahan sehingga bisa memberikan petunjuk supaya karyawan itu merasa diperhatikan, kemudian mendapat bimbingan dan pengarahan dari atasannya. Kemudian yang selanjutnya sanksi atau hukuman. Contoh-contoh sanksi hukuman itu dapat berupa ancaman untuk menunda kenaikan gaji, kemudian ancaman untuk memberikan penilaian kerja yang tidak memuaskan, atau menahan suatu promosi. Yang
selanjutnya itu ada poin ketegasan. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap tegas. Jika karyawan melakukan kesalahan, maka harus diberikan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat. Dan jika karyawan melakukan suatu kebaikan ataupun membawa keuntungan bagi perusahaannya, maka harus diberikan reward kepada apa yang telah dilakukan oleh karyawannya tersebut. Kemudian hubungan kemanusiaan. Nah, hubungan kemanusiaan ini harus dijalin secara harmonis di antara karyawan ataupun atasannya supaya bisa menciptakan suatu disiplin kerja pada suatu perusahaan. Yang termasuk pada disiplin kerja itu yang pertama ada kehadiran, kemudian waktu kerja, kepatuhan terhadap perintah, produktivitas kerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan pemakaian seragam. Next. Yang terakhir, materi mengenai etos kerja. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos didefinisikan sebagai jiwa khas suatu bangsa di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos kerja adalah semangat kerja dan keyakinan seseorang atau kelompok. Selain itu juga sering diartikan sebagai setiap kegiatan manusia yang dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Etos kerja bermula dari paradigma, tetapi kemudian dianggap sebagai sebuah keyakinan, sebagai paradigma. Nilai-nilai kerja tertentu diterima sebagai nilai yang baik dan benar oleh seorang atau kelompok. Artinya, seseorang dapat diterima atau dihargai di kelompoknya apabila ia bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah disepakati bersama. Next. Aspek-aspek etos kerja. Etos kerja ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terdiri dari motivasi dan keteguhan pribadi. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, yang terdiri dari motivasi dan keteguhan pribadi. Seseorang yang memiliki keteguhan pribadi itu diwujudkan dengan kemampuan dalam mengendalikan dirinya dan mampu mengembangkan kelemahan yang ia miliki untuk menjadi sebuah kekuatan. Kemampuan mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri itu merupakan salah satu perwujudan dari konsep diri. Kemudian kalau dari faktor eksternal itu pasti yang berasal dari luar, yang meliputi organisasi tempat bekerja, kemudian perlengkapan bekerja, serta manajemen pengelolaan. Seseorang yang memiliki gambaran utuh terhadap dirinya secara positif atau konsep diri positif akan memiliki kesadaran penuh untuk mengubah dirinya, sehingga ia menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan tahan dalam menghadapi setiap kesulitan yang terjadi di lingkungan pekerjaan, sehingga pada akhirnya itu bisa membentuk sikap etos kerja yang tinggi. Nah, selain itu etos kerja pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu agama, budaya, sosial politik, motivasi individu, dan persepsi. Karena agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Nah, cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu dipengaruhi sejauh mana seseorang memahami dan menyelami nilai-nilai keagamaan. Agama sebagai tuntutan internal dalam diri seseorang dapat memberikan arahan dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Nah, hal tersebut itu tidak langsung akan menanamkan etos kerja tertentu dalam diri seseorang. Next. Selanjutnya fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja
berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuat dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja bagi seseorang yang bekerja sama seperti nafsu bagi diri seseorang. Nafsu oleh sementara ahli dimaknai sebagai potensi rohaninya yang berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan bekerja seharusnya bukan sekadar aktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Akan tetapi, bekerja itu harus diyakini sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan atau disebut dengan ibadah. Next. Kemudian hal-hal yang menghambat etos kerja. Tasmara mengidentifikasi hal-hal yang menghambat etos kerja Islami itu terdiri dari nilai keyakinan, budaya, dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, mulai dari keyakinan mistik, tahayul, sampai kepada cara memandang atau persepsi terhadap pekerjaan. Manusia itu merupakan makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan. Nah, jadi yang termasuk hal-hal yang tadi disebutkan oleh Tasmara itu, jika di dalam suatu perusahaan terdapat perbedaan persepsi, otomatis itu akan menghambat proses kerja gitu. Karena ketika kita akan mencapai tujuan yang baik itu kita itu harus menyatukan dulu persepsi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, jika terjadi perbedaan persepsi otomatis akan menghambat proses pekerjaan. Kemudian dari norma ataupun kebudayaan juga memang tidak bisa kita pungkiri ya, perbedaan itu pasti selalu ada. Namun di dalam pekerjaan itu kita harus mewajari bahwa ya memang setiap manusia itu berbeda-beda dan kita itu jangan mengedepankan ego kita sehingga menghambat proses pekerjaan kita. Next. Oh, sudah. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Elvista yang telah memaparkan materi yang terakhir. Alhamdulillah teman-teman, materi dari awal sampai akhir telah selesai ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke rangkaian acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk yang pertama saya buka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu ya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan. Ya, saya Bisma Raksa Pamungkas, izin bertanya terkait tadi ya yang dijelaskan oleh Saudara Cahya tentang budaya dan iklim dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dan tadi juga dijelaskan sedikit disinggung bahwa budaya itu merupakan sesuatu yang agak sulit dirubah dan memang sulit juga gitu untuk dirubah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah apakah setiap budaya harus di organisasi ya khususnya itu harus setiap budaya itu harus dilestarikan, lalu bagaimana dengan menyingkirkan gitu budaya buruk gitu. Misalkan kayak di suatu organisasi nih, organisasi tertentu lah gitu, katakan itu A lah organisasinya, terus organisasi itu teh sisi lain keburukannya itu misalkan serba-serbi didadak, apapun didadak itu dalam waktu dadakan, terus nggak konsisten dan lain-lain gitu kan, itu merupakan kebiasaan buruk juga gitu. Nah, dan ternyata itu teh emang dari dulu kayak gitu misalkan. Nah, apakah itu termasuk budaya juga, lalu bagaimana gitu cara merubah si kebudayaan yang buruk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk selanjutnya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada atau sambil menunggu yang lain mungkin ya, langsung aja sambil dijawab kepada kelompok 7. Oke, izin menjawab. Ya, Ya, oke. bis, mau deh bis, mau deh. Ya, jadi kan tadi dijelaskan di PPTOG bahwa budaya itu adalah sesuatu kebiasaan yang relatif sulit untuk diubah gitu. Nah, terus kumaha gitu, namun misalkan kasusnya ada satu organisasi gitu dengan kultur dan kebudayaan, nanti ada sesuatu yang buruk gitu, dan emang itu ternyata turun-temurun, misalkan misalkan si eta teh suka memberi info teh ngadadak gitu, terus udah main info ngadadak dikerjakan teh kudu secepatnya gitu, nah si tugas-tugas teh. Nah, udah kawas gitu, nah bagaimana sih itu cara merubahnya gitu. Maka itu juga disebut dengan budaya gitu. Kalau misalkan itu budaya, bagaimana untuk merubah hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bisma. Ya, Dimas hari ini bisa dari hasil bacaan orang penting. Nah, kalau kita melihat lagi kepada terbentuknya budaya organisasi, kalau kita berujuk lagi ke dinya, diantaranya ada 2 poin bis, diantaranya yaitu pemimpin atau pendiri yang memiliki peran sih sebenarnya mah, memiliki peran bahwasanya sebuah memiliki asumsi dasar bahwasanya ya diantaranya ya nilai-nilai perspektif dalam organisasi ya yang menerapkan kepada para karyawannya gitu kan, diantaranya seperti itu. Nah, ibaratkan si pendiri teh atau pemimpin teh memberikan pakem atau contoh atau kumanya nilai-nilai nyanut disepakati teh nu tadi cek dipresentasikan ke orang dengan tadi sepakati ku sararea ya nya. Nah, itu budaya. Jadi muncul orang mahnya bijelna kebudayaan budaya yang buruk dari sebenarnya mah bukan punya organisasi mah udah dibuat kita secara baik gitu nya, secara prosedural gitu kan ya. Organisasi mah diantaranya, tetapi kembali lagi kepada PR individualna sih, mencoba mah karakteristik individualna. Misalnya organisasi teh nya baik gitu nya, diantaranya banyaklah organisasi-organisasi yang baik di luar sana gitu kan ya, diantaranya baik itu dari internal atau eksternal baik, tetapi kan yang menjadi aibnya, yang menjadi buruk itu bukan salah organisasi, tetapi budaya yang dibawa oleh individual. Nah, sih bis menurut orang pribadi mah, soalnya nu dikurang dibaca teh di sini tidak ada yang buruk gitu kan ya dari setiap pembuatan organisasi teh. Aya mah dalam segi info ngedadak atau kayak tadi nucek Bisma masalahnya diutarakan gitunya, mencek saya mah eta mah kembali lagi kepada individualnya masing-masing yang sebagai motor suatu organisasi tersebut gitu kan ya. Gitu sih bis kumata. Aya masukan itu tino lain. Kita bis kumaha bis. Oke. Jadi berarti namun itu mah bukan masuknya ke ranah budaya merenya. Nah, gitu. Kalau keburukan karena itu mah. Atau Lebih masih masuk termasuk sih, budaya oke. Mood orang sih bis. Jika nama organisasi kan orang teh kerhayang kieu ya. Meureunna enggak diterehkeun semangat atau kumaha. Mencura mah lebih ke iklim tadi nu kurang dijelaskeun sih. Iklim organisasi ketika atasan kepada bawahan kumaha berperilaku seperti apa, si bawahan teh menerima atau henteu gitu kan. Lamun menerima hasilnya bakal gitu, lamun tidak menerima hasilnya bakal gitu. Begitupun sebaliknya bawahan oke ke atasan kumaha gitu sih.
lebih ke iklim sifat, lebih ke karakter sih kurang sih bis. Lebih ke kumanya mun hayang tereng beran program eta landing atau nya ka implementasikan atau nya ka laksanakeun berenang lebih gesit berenang si ketua kabinetna atau naona gitu kan ya lebih mempersiapkeunna gitu berenang. Ayo orang siap Bang. termasuk orang lu cacat dunia organisasi mah. Siap. Steak tadi lain sok si Alpan meureun tawati Aulia nu berorganisasi nu lebih ya bisa membantu jawabannya. Ya, baik. Dari yang lain, apabila ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Ibu moderator, kalau misalnya udah tidak ada, langsung saja ke acara selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, bisa ditanyakan nanti di grup. Soalnya kan waktu kita udah mau mepet. Oh ya, baik, Bu. Karena dirasa mungkin cukup ya, teman-teman. Kita langsung saja ke rangkaian acara yang ketiga, karena waktu juga sudah mepet. Apabila nanti ada pertanyaan atau selebihnya, bisa ditanyakan langsung di grup aja, atau langsung di PC. Rangkaian acara yang ketiga yaitu pelurusan atau penambahan materi dari Bapak dosen, Bapak Miharja. Kepada Pak Miharja saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita telah menyimak satu presentasi yang sangat inspiratif, satu inspirasi yang memberikan pemetaan kepada kita tentang kerumitan daripada aspek-aspek motivasi, ya, aspek budaya dalam satu industri. Nah, industri itu kan menyangkut sesuatu yang progres gitu ya, yang development ya, berkembang cepat begitu, dan itu melibatkan banyak aspek, bukan hanya internal di dalam industri itu, tapi juga ada aspek marketing di luar kan, ada bahan baku, ada kreativitas gitu, ada kebijakan pemerintah, ya kan, ada owner di sana, ada pemegang saham, ada apa itu komisaris, ada direktur utama, kan, segalanya itu menjadi sesuatu yang bagaimana di dalam orang yang sedemikian banyak itu suatu organisasi bisa tumbuh berkembang gitu ya. Maka tentu perbedaan orang per orang ini menjadi sumber konflik kira-kira begitu ya. Misalnya kata orang ini lambat, kata orang ini cepat gitu kan. Gitu. Ini kan menjadi sangat subjektif gitu ya. Apakah itu termasuk kepada budaya atau kepada iklim kan ini saya melihatnya perlu dibedakan gitu ya antara aspek-aspek normal di dalam suatu industri itu kan aspek normatif dalam industri itu ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu biasanya ditandatangan di depan notaris kan gitu oleh pendiri industri itu, ya kan? Kemudian ada banyak turunannya nanti dari anggaran dasar itu, anggaran rumah tangga itu, turunan operasionalnya berupa memorandum understanding atau nota kesepahaman di dalam satu produk-produk tertentu atau ikatan perjanjian tertentu, misalnya menyangkut pengadaan barang atau menyangkut marketing atau menyangkut perjanjian kerja gitu ya. Dan semua ini akan semakin besar sebuah organisasi, tingkat kompleksitasnya semakin tinggi gitu, tingkat konfliknya pun semakin tinggi dan tingkat apa tuh dalam tanda kutip ya, tingkat manfaat maupun tingkat bahaya juga tinggi gitu. Maka kita ini melihatnya tidak dalam konteks orang lain gitu ya. Jadi kita meningkatnya dalam konteks diri kita sendiri. Nah, kita berkontribusi apa ke dalam organisasi itu dan kita mendapatkan sesuatu apa yang itu bermakna bagi kita. Ya kan begitu. Tetapi kita juga jangan cepat-cepat menyerah gitu ya ke dalam konteks itu.
Walaupun ada pendapat dari Ali bin Abi Thalib, apabila orang dalam suatu keadaan itu tidak mampu survive, maka berhijrahlah, carilah tempat baru, carilah komunitas baru, perusahaan baru, kegiatan baru, tempat baru, kata beliau begitu. Karena dunia ini luas, gitu ya, kemungkinan untuk berkembang di tempat baru tinggi, walaupun gagal juga tinggi. Ya, jangan lebih cepat-cepat mengambil keputusan itu, karena kita juga harus paham dulu apa yang sedang terjadi dalam tempat kita berada, di dalam komunitas kita berada. Ada yang disebut dengan prejudice di dalam di dalam iklim organisasi itu. Prejudice adalah suatu prasangka gitu ya, prasangka kepada orang lain. Kesalahan itu selalu pada orang lain, bukan pada diri kita. Dan ini kan perlu dibenahi juga, karena seluruhnya akan kembali kepada diri kita, dan itu nilai bagi diri kita sendiri. Maka aspek-aspek renewal, pembaruan maupun kebaruan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri, bukan juga tanggung jawab orang lain. Maka kunci dalam rangka itu biasanya musyawarah, gitu ya, musyawarah dari yang lingkup terkecil, kemudian kelompok-kelompok sampai kepada musyawarah terbesar, itulah menjadi penentu bagaimana solusi-solusi itu didapat. Musyawarah ini biasanya ada 3 komponen. Yang pertama, melaporkan apa yang telah dilakukan. Yang kedua, mengusulkan perubahan-perubahan, ya kan? Dan yang ketiga, memutuskan mana prioritas perubahan dan oleh siapa, kapan, macam-macamnya itu diputuskan. Itu tidak lama-lama sebetulnya dalam musyawarah itu. Tapi jelas apa subjeknya, apa poinnya, dan siapa dilakukannya oleh siapa. Sehingga pada rapat berikutnya laporan itu menyangkut apa yang telah dilakukan, apa kesulitannya, kan gitu. Dan diusulkan program-program baru. Kalau yang tadi itu boleh ditinggalkan, boleh dijawab, boleh dilengkapi, kan, boleh diganti sama sekali dengan yang baru. Gitu. Nah, itu kan terus saja begitu. Maka rahasianya adalah pada musyawarah. Ya, rahasianya pada, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tinggi derajatnya dan selalu bermusyawarah. Satu hari itu bisa puluhan kali bermusyawarah. Ya. Karena begitu banyak persoalan-persoalan dan tidak bisa diputuskan oleh orang per orang, tapi oleh komunitas yang ada di sana. Maka kalau suatu industri, suatu organisasi itu ada kesulitan, ada perbedaan pandangan, maka untuk merekatkan perbedaan itu jalannya adalah musyawarah. Tentu musyawarah ini tidak seperti kompleksitas seperti musyawarah di MPR, di DPR gitu ya. Tapi musyawarah dalam konteks Islam itu ya musyawarah di dalam satu kesatuan hati, di mana pandangan tidak boleh dipaksakan gitu ya. Kemudian pendapat orang tidak boleh dipotong. Putusan-putusan ketua musyawarah itu bukan subjektivitas dia sendiri, dan dia pun harus beristighfar karena jangan-jangan putusan dia itu salah, gitu kan. Nah, biasanya ada dibacakan shalawat Nabi ketika keputusan itu berat untuk dilakukan, tapi harus diputuskan. Karena musyawarah tanpa putusan itu seperti jus dingin yang tidak bisa diminum, gitu ya. Nah, kan jus dingin yang enak manis tuh hanya di depan meja nggak bisa diminum. Nah, itu musyawarah yang tidak bisa diputuskan. Baik, saya sampaikan sedikit lagi mengenai motivasi itu. Ya kan, semangat, motivasi itu intrinsik sifatnya di dalam diri kita. Ya, tanpa motivasi orang itu seperti mayat hidup gitu ya. Maka harapan itulah yang membuat orang itu hidup. Jadi Anda akan berjalan kemana, sepanjang perjalanan itulah hidup jiwa kita. Tapi kalau kita nggak punya harapan itu, maka jiwa kita mati. Penting kita punya cita-cita, penting kita punya target, penting kita menetapkan apa yang akan kita lakukan, karena di sanalah jiwa kita akan hidup. Baik, sampai di sini saya terima kasih sampaikan kepada presenter kita yang sangat menginspirasi tadi itu, juga kepada KKLA PJ kita, kepada Pesma kita, kepada para penanya yang memetakan, juga kepada para penyimak aktif. Jangan lupa besok insya Allah kita ada kesempatan untuk ujian ulang, penginterkan sinyal atau berbagai hal. Semoga kita bisa menyempatkan kembali dan tetap semangat untuk belajar lebih baik. Sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.